Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat TNP yang berbahagia. Kali ini kami berada pada sebuah lokasi tanah kafling yang berlokasi di Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jadi tanah kafling merupakan salah satu investasi yang saat ini banyak digemari oleh pecinta-pecinta properti. Karena memang tanah kafling bisa juga dijadikan sebuah investasi jangka panjang yang diharapkan nantinya bisa memperoleh nilai tambah dari harga jual ketika nanti dijual kembali. Dan tentunya jika tanah kafling tersebut sudah menjadi milik daripada pembeli secara total, artinya secara surat ataupun lahan sudah sah menjadi milik pembeli tanah kafling. Jadi kelebihan investasi berupa tanah kafling seperti ini, untuk lahan yang sudah dibeli atau blok unit yang sudah dibeli, jadi walaupun dibiarkan seperti ini gak masalah. Jadi dibiarkan kosong seperti ini pun gak masalah. Dan andaikan ditanami jagung seperti ini pun akan menambah nilai plus daripada dibiarkan kosong. Jadi nilai tambah sebuah investasi tanah kafling adalah lebih aman karena kita tidak perlu menjaga ataupun merawat tanah kafling tersebut. Beda lagi dengan investasi yang berupa rumah, jika tidak ditempati ataupun jika tidak dikontrakkan, dibiarkan kosong, maka lambat laun investasi yang berupa rumah bisa mengalami kerusakan. Karena rumah memang perlu dilakukan perawatan untuk menjaga agar tetap kuat bangunannya. Tapi kalau investasi berupa tanah seperti ini, kita tidak perlu merawatnya. Kita biarkan kosong boleh, kita tanamin seperti ini boleh. Jadi banyak nilai kelebihan untuk investasi berupa tanah kafling. Akan tetapi memang ketika kita sebelum membeli sebuah tanah kafling, harus sangat diperhatikan tentang legalitas tanah tersebut dan juga progres di lokasi tanah kafling yang hendak kita beli. Dan minimal sebelum kita menentukan untuk membeli sebuah investasi berupa tanah kafling, kita pun sedikit banyak harus memahami tentang seluk-beluk daripada surat menyuratnya. Kita tanyakan dengan detail kepada penjual tanah tersebut apa surat induk tanah yang akan dijual, apakah petok D, apakah letter C, ataukah surat induknya berupa SHM, dan bagaimana pemecahannya kita pun harus paham juga. Ketika induknya petok D atau akte hibah, maka nanti yang keluar adalah AJB yang didapat oleh pembeli. Yang pertama adalah AJB. Jika surat induk SHM, maka yang didapat pembeli yang pertama adalah split SHM-nya. Kemudian jika SHM tersebut sudah tersplit, maka perlu dibalik nama ke nama pembeli yang baru, dibuatkan AJB-nya dahulu. Jadi proses seperti itu minimal kita sebagai pembeli sebuah tanah kafling paling enggak harus memahami terlebih dahulu. Jadi yang kosong-kosong ini sudah terjual semua, akan tetapi masih belum dibangun rumah, mungkin sebagai investasi saja.
Jadi memang untuk sobat-sobat TNB yang kebetulan punya dana lebih, misalnya untuk kebutuhan pokok seperti rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, dan terusnya ada dana lebih, ya lebih baik diinvestasikan ataupun dibuat beli aset berupa tanah kafling. Ya suatu saat jika membutuhkan dana, maka aset tersebut bisa juga kita jual. Yang pastinya dari tahun ke tahun yang namanya properti, baik tanah kafling ataupun rumah, nilai tambah jualnya biasanya lebih tinggi. Jadi ketika kita beli hari ini, kita jual 5 tahun lagi mungkin, ya pasti peningkatan nilainya lebih besar daripada kita pertama membelinya dahulu. Untuk contoh yang seperti ini pemilik tanah kaflingnya sedang kumpul-kumpul material dulu. Nanti kalau material sudah siap, katanya mau dibangun rumah hunian. Jadi seperti itu memang kelebihan daripada kita memiliki aset tanah kafling. Sewaktu-waktu kita mau membangun, sudah menjadi tanah-tanah kita sendiri. Mau dibangun rumah juga modelnya, tipenya sesuai yang kita suka aja. Bahan-bahan bangunannya juga kita yang menentukan kualitasnya seperti apa. Jadi banyak nilai plusnya untuk sebuah aset tanah kafling. Untuk contoh yang saat ini, pembeli tanah kaflingnya sedang membangun sebuah rumah hunian. Jadi untuk bahan-bahannya, materialnya, batu, besi, semen dan sebagainya, pembeli sendiri yang menentukan untuk kualitasnya. Jadi nilai plus daripada investasi properti berupa tanah kafling nanti ketika dibangun, pemiliknya sendiri. Jadi yang menentukan kualitas bangunannya nanti pemilik tanah kafling sendiri. Beda dengan kita membeli properti berupa rumah. Untuk material dan sebagainya sudah dipersiapkan oleh developer perumahan tersebut. Jadi tentang kualitasnya kita memang tidak bisa menentukan sendiri. Desain dan segalanya sudah disiapkan oleh developer penjual perumahan. Kalau untuk tanah kafling seperti yang kami jelaskan tadi, ketika dibangun rumah kita sendirilah yang menentukan seperti apa kualitas bangunan rumah yang akan kita bangun. Jadi yang namanya nanti kita tempati sendiri, ya pastilah untuk semua material yang dibutuhkan berkualitas bagus semuanya. Mungkin cukup sekian sobat-sobat TNB yang berbahagia, video singkat dari kami tentang nilai lebih ketika kita memilih sebuah aset berupa properti yang berupa tanah kafling. Jadi nanti sesuai kebutuhan saja. Jikalau memang sobat TNB punya dana lebih, bisa diasetkan ke properti. Jika kebutuhannya memang rumah hunian, bisa langsung ke properti berupa perumahan. Tapi jika lebih ke arah kepemilikan aset, mungkin bisa dibelikan tanah kafling. Tapi terlebih dahulu kita harus betul-betul memastikan bahwasanya legalitas dan kepemilikan lahan dan sebagainya harus betul-betul terpercaya ataupun terjamin keamanannya. Terlebih dahulu cek-cek surat sebelum membeli properti berupa tanah kafling. Pastikan dulu semuanya aman. Ketika sudah yakin, silakan membeli tanah kafling tersebut untuk kita pakai sebagai aset di masa depan.
Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa selalu bersyukur.